Melanjutkan cerita sebelumnya, Ye Xingyun berhasil melarikan diri dari pertarungan dengan Ling Tao. Akan tetapi, dia terluka parah dengan serangan terakhir yang dikeluarkan oleh Ling Tao. Ye Xingyun terjebak selama 1 tahun dalam lorong ruang dan waktu, hingga akhirnya dia muncul di sebuah tempat. Ye Xingyun diselamatkan oleh seorang gadis kecil yang bernama Qiu Shuang. Dia sedang dalam perjalanan menuju festival Bahuang. Qiu Shuang sempat menceritakan tentang festival Bahuang. Mendengar hadiah yang cukup menarik, Ye Xingyun memutuskan untuk mengikuti festival Bahuang. Sesaat Ye Xingyun sampai di sebuah kota. Ketika sedang berjalan, Qiu Shuang menabrak seseorang dan akhirnya mendapat masalah. Orang yang dia tabrak adalah tuan muda dari keluarga Sangguan. Dia bernama Sangguan Roshi. Sebagai permintaan maaf, Qiu Shuang diminta tidur dengannya. Dengan paksa, Roshi memerintahkan bawahannya untuk menangkap Qiu Shuang. Melihat bawahannya mendekat, Qiu Shuang langsung berteriak menyuruhnya menjauh. Teriakan tersebut membuat orang-orang melihat ke arahnya. Dua orang yang menyadari siapa gadis kecil tersebut tertegun. Itu adalah nona kecil mereka. Ye Xingyun juga menoleh ke arah Qiu Shuang. Dua orang maju menghentikan bawahan dari Roshi. Mereka tidak membiarkan nona kecil mereka dalam bahaya. Bawahan Roshi melihat dua orang datang untuk menghalanginya. Akan tetapi, kekuatan orang-orang yang datang tidaklah seberapa. Dengan satu tendangan, orang tersebut dijatuhkan oleh bawahan Roshi, sedangkan yang satunya ditebas menggunakan sebuah kipas. Qiu Shuang berdiri di depan dua orang bawahannya. Dia menyuruh orang tersebut berhenti menyerang bawahannya. Bawahan Roshi tersenyum ke arah Qiu Shuang. Dia mengatakan kalau Qiu Shuang menganggap dirinya terlalu tinggi. Melihat hal itu, Roshi menjadi marah. Dia tidak membiarkan bawahannya melukai Roshi. Bawahan menyuruh Roshi tidak terlalu khawatir. Dia tidak akan menyakiti gadis kecil tersebut, namun hanya akan memukul orang-orang yang menghalangi. Mendengar penjelasan yang diberikan, Roshi tersenyum dan tidak lagi mempermasalahkan hal tersebut. Qiu Shuang berteriak ke bawahan Roshi, mengatakan kalau mereka bukanlah orang baik. Bawahan itu tertawa. Dia juga mengatakan kalau mereka berdua memang bukan orang baik. Dia mendekatkan diri ke wajah Qiu Shuang, kemudian mengatakan kalau dia memiliki sesuatu yang baik. Apakah Qiu Shuang ingin merasakannya? Qiu Shuang langsung ketakutan. Keringat dingin menetes dari wajahnya. Sesaat, suasana menjadi hening. Ye Xingyun melancarkan sebuah pukulan ke kepala bawahan Roshi yang membuatnya terpental. Qiu Shuang terkejut dengan tindakan yang dilakukan oleh Ye Xingyun. Tanpa ragu, dia memukul bawahan tersebut. Bawahan itu pun bangun. Sambil memegang wajahnya, dia menanyakan siapa pemuda yang berani memukulnya. Ye Xingyun mengatakan kalau dia adalah kakak laki-lakinya. Qiu Shuang mendekat ke Ye Xingyun, kemudian menyuruhnya pergi. Dia merasa takut karena orang di depan mereka berasal dari keluarga Sangguan. Bawahan yang dipukul tertawa. Dia mengatakan kalau gadis di depannya pintar. Dia harusnya mendengar perkataan adik perempuannya. Malam ini, adik perempuannya akan menjadi milik tuannya, yaitu Sangguan Roshi. Bawahan itu kembali berkata, merupakan sebuah berkah jika dia bisa bersama dengan tuan muda Roshi. Status mereka juga akan naik. Roshi dengan air liur menetes mengatakan kalau hal itu memang berkah bagi mereka. Ye Xingyun memberikan ejekan. Dia mengatakan orang cacat seperti itu tidak pantas disebut berkah. Apakah keluarga Sangguan itu tidak tahu malu? Bawahan Roshi berteriak mendengar pemuda di depannya mengatakan tuan mudanya cacat. Dia tidak terima. Di sampingnya, Qiu Shuang juga terkejut dengan keberanian Ye Xingyun mengejek salah satu tuan muda keluarga Sangguan. Bawahan Roshi maju menyerang Ye Xingyun. Dia sudah tidak bisa menahan emosinya. Di belakang, Roshi merasa senang melihat bawahannya maju menyerang pemuda tersebut. Ye Xingyun tidak tinggal diam. Dia juga melompat menyerang bawahan Roshi. Tangan langsung menempel pada wajah bawahan tersebut. Kemudian wajahnya didorong hingga menghancurkan tanah. Kepalanya ditekan oleh Ye Xingyun. Dengan wajah gelap, Ye Xingyun memanggil nama Roshi. Roshi yang tidak memahami situasi merasa aneh mendengar seseorang memanggilnya dengan begitu serius. Ye Xingyun bertanya, apakah Roshi ini sudah banyak memaksa wanita untuk tidur dengannya? Dia pun menjawab, kalau hal itu memang benar, dia sudah banyak meniduri wanita, sampai-sampai dia tidak bisa menghitungnya. Bagaikan sebuah pisang yang kulitnya dikupas. Dengan satu tebasan, buah pisang itu terpotong. Hal itu yang terjadi pada Roshi. Keringat di wajahnya keluar. Dia menatap tubuh bagian bawahnya. Roshi berteriak kesakitan
hingga terdengar sampai radius 100 meter. Darah berceceran. Ye Xingyun pergi meninggalkannya bersama dengan Qiu Shuang. Qiu Shuang menatap Roshi. Dia merasa takut dengan apa yang telah dilakukan oleh Ye Xingyun. Dia begitu kejam. Seseorang datang setelah mendengar teriakan tersebut. Dia ingin tahu apa yang sedang terjadi. Orang ini adalah Sangwan Changye. Dia mendekat. Wajahnya langsung memucat. Melihat Roshi dipenuhi dengan darah. Kemudian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Roshi mengatakan kalau sepupu kecilnya sudah menghilang. Wajahnya memucat. Changye bertanya, siapa yang melakukan hal itu? Akhirnya, dia pun berteriak ke pemuda yang sedang berjalan menjauh dari Roshi. Mendengar teriakan itu, Ye Xingyun berbalik. Akhirnya, Changye mengingat siapa pemuda di depannya. Melihat Sangwan Changye, ingatan di kepala Ye Xingyun langsung muncul. Dia mengingat bagaimana senior yang membantunya pergi ke benteng Bahuang terbunuh tepat di depan matanya. Saat ini, pelaku pembunuhan itu berada di depan matanya. Dia adalah Sangwan Changye. Bayang-bayang tersebut terus menghantui Ye Xingyun. Wajah bahagia sebelum kematian masih membekas di kepala Ye Xingyun. Sampai akhirnya, dia berteleportasi ke benteng Bahuang. Kembali ke saat ini. Sangwan Changye berkata ke Ye Xingyun. Sebelumnya, dia meminta Ye Xingyun menjadi bawahan nomor satunya. Tapi sekarang, dia mencabut kualifikasi itu. Changye juga memerintahkan agar Ye Xingyun meninggalkan gadis tersebut. Dengan begitu, dia bisa menyelamatkan kehidupannya. Ye Xingyun merasa senang melihat pembunuh seniornya. Dia tidak perlu repot-repot mencari Sangwan Changye. Ye Xingyun mulai tertawa. Melihat pemuda di depannya tertawa, membuat Sangwan Changye kesal. Dia melompat menyerang Ye Xingyun, kemudian mengeluarkan sebuah teknik. Kakek Sang melesat menghalangi serangan Sangwan Changye. Hal itu membuatnya kesal. Changye berteriak, "Orang tua sialan, menyingkirlah." Kekuatan yang kuat membuat Changye terpental. Wajahnya sangat terkejut. Dia tidak menyangka orang tua yang menjadi lawannya berada di alam kaisar. Qiu Shuang merasa senang atas bantuan yang diberikan kakek Sang. Dia juga mengatakan kakek Sang ini bisa dimasukkan ke dalam daftar Tianzhou. Tapi hal itu tidak diizinkan karena orang tua itu. Kakek Sang ini bernama Sang Lao, berada di alam kaisar lapisan kedua. Dia berdiri di depan Changye. Merasa terdesak, Changye berkata, "Orang tua, apakah kau tahu siapa aku? Kau tidak akan memiliki akhir yang baik jika memprovokasi keluarga Sangwan." Sebuah kekuatan menarik tubuh Changye. Hal itu mengejutkannya. Dia pun ditarik ke depan, kemudian ditangkap oleh Sang Lao. Dia berkata, "Anak muda, kau harusnya tahu siapa yang kau ajak bicara. Bagaimana cara berbicara dengan orang yang lebih tua? Pertama-tama, kau harus berpikir jernih. Bahkan jika ayahmu, Sangwan Kuehai ada di sini, dia tidak akan berani berbicara seperti itu denganku. Pergilah, aku tidak ingin melihatmu." Perkataan Sang Lao tidak dihiraukan. Changye dengan wajah tidak takut berusaha menggenggam tangan Sang Lao. Dia mengatakan kalau orang tua ini terlalu bertele-tele. Setelah melepaskan tangan Sang Lao, Changye berkata ke Sang Lao, jika orang tua tersebut ingin dia pergi, orang tua itu harus menyerahkan Ye Xingyun kepadanya. Ye Xingyun yang merasa dirinya ditunjuk tidak memberikan respon apapun. Qiu Shuang yang mendengar hal itu merasa firasat buruk. Kemudian dia berkata, "Saudara Xingyun, apakah kau adalah anak buahnya?" Ye Xingyun bertanya balik, apakah mereka percaya dengan kata-kata Changye. Qiu Shuang memaksakan senyum sambil mengatakan kalau perkataan Changye membuatnya terkejut setengah mati. Dia masih belum percaya dengan pernyataan yang dibuat Ye Xingyun. Di belakang, Chaishi berkata, "Saudara Changye, apakah kau baru saja mengatakan bahwa dia dulunya adalah anak buahmu?" Changye menjawab, "Apa hubungannya denganmu?" Qiu Shuang melirik ke belakang, melihat saudaranya. Orang-orang yang mendengar perkataannya tidak percaya. Sebagai bawahan Changye, pemuda tersebut berani melawan. Chaishi maju mendekat ke Changye. Dia mengatakan, apakah Changye kehilangan seni bela diri tingkat dasar? Kemudian, Chaishi melirik Ye Xingyun. Sepertinya, Chaishi ini benar-benar tidak menyukai Ye Xingyun. Changye pun menjawab, kalau dia memang kehilangan teknik bela diri tingkat dasar. Dan bertanya, bagaimana Changshi bisa mengetahuinya? Changshi mengatakan, mungkin saja Ye Xingyun mengambil teknik tersebut. Sao Lao menjadi marah dengan tuduhan yang dilontarkan Chaishi kepada Ye Xingyun. Akan tetapi, Chaishi ini tidak mempedulikan hal itu. Dia kembali mengatakan, mungkin saja seni bela dirinya dicuri oleh Ye Xingyun.
kemudian menatap Ye Xingyun dengan tatapan yang merendahkan. Ye Xingyun tersenyum. Dia mengatakan, "Cai Si, kau benar-benar tidak tahu malu." Cao Lao juga marah dengan perilaku Cai Si. Kemudian dia memberikan sebuah tamparan. Cai Si bertanya, apakah Cao Lao memukulnya karena dia menuduh Ye Xingyun? Cao Lao mengatakan kalau Ye Xingyun baru saja menyelamatkan adiknya, tapi sikap Cai Si malah seperti itu. Di lain sisi, Chang Ye mengatakan kalau Ye Xingyun telah mencuri seni bela diri miliknya dan meminta Ye Xingyun mengembalikannya. Ye Xingyun tidak kehilangan akal. Dia menanyakan nama seni bela diri yang telah dia curi. Setelah itu dia tertawa. Ye Xingyun kembali berkata, "Kau menggunakan cara yang tidak tahu malu untuk memfitnah." Chang Ye menjawab, keluarga Sang Wan memiliki teknik bela diri yang tidak terhitung jumlahnya. Karena itu dia tidak mengetahui teknik mana yang telah dicuri oleh Ye Xingyun. Cao Lao menghentikan perdebatan mereka berdua. Dia melirik Ye Xingyun, kemudian menyuruhnya tidak banyak bertingkah. Karena Cao Lao sudah tidak tahan dengan perilaku Chang Ye. Dia pun mengajak Ye Xingyun pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi, Ye Xingyun terlihat merencanakan sesuatu. Dia memejamkan mata. Cao Lao merasakan kekuatan spiritual yang begitu kuat keluar dari tubuh Ye Xingyun. Sesaat Ye Xingyun membuka matanya. Kemudian dia mengatakan kalau Chang Ye telah mencuri 50 kartu emas miliknya dan itu disembunyikan pada cincinnya. Perkataan Ye Xingyun membuatnya terkejut. Chang Ye berpikir bagaimana Ye Xingyun bisa mengetahui bahwa dia memiliki 50 kartu emas dalam cincinnya. Chang Ye pun berteriak kalau Ye Xingyun tidak bisa sembarangan menuduh. Dengan penuh senyum, Ye Xingyun mengatakan, bisakah Chang Ye mengeluarkan isi cincinnya dan menunjukkan kepada semua orang jika memang dia tidak memiliki 50 kartu emas di dalam cincin tersebut. Ye Xingyun kembali menanyakan kenapa Chang Ye tidak berbicara lagi. Apakah dia merasa bersalah? Jadi begini keluarga Sang Wan, bisa dikatakan bahwa kartu emas itu hanya bernilai 50 juta batu spiritual bermutu tinggi, dan kau mencurinya. Tuduhan yang diberikan oleh Ye Xingyun membuat orang-orang berpikir kalau keluarga Sang Wan itu begitu rendah, sampai-sampai mencuri kartu emas dari pemuda di depannya. Qiu Shuang tidak menyangka kalau Ye Xingyun begitu kaya. Bahkan bagi Qiu Shuang, 50 kartu emas itu sangatlah banyak. Cao Lao yang menyadari trik licik Ye Xingyun tidak menyangka Ye Xingyun ini begitu kejam. Akan tetapi, Cao Lao ikut membantu Ye Xingyun. Dia berkata, bagaimana? Mencuri barang orang lain dan ditemukan, namun masih tidak mau mengembalikannya. Wajah Chang Ye memerah, urat di kepalanya keluar. Dia sangat marah, sampai-sampai kepalanya mau meledak. Merasa sudah di pojokan, Chang Ye hanya bisa melemparkan 50 kartu emas yang dia miliki. Ye Xingyun menangkap kantung yang berisikan 50 kartu emas. Kemudian dia berkata, Tuan Zhang, urusanku sudah selesai dan kita bisa pergi. Mendengar perkataan Ye Xingyun, Sang Lao merasa senang. Sebelum pergi, Ye Xingyun menatap Chang Ye. Kemudian dia mengatakan bahwa keluarga Sang Wan begitu miskin. Ye Xingyun melemparkan satu kartu emas kepada Chang Ye sambil mengatakan satu kartu emas itu adalah hadiah untuknya. Ye Xingyun juga memberikan beberapa nasihat kepada Chang Ye. Kartu emas terjatuh di depan Chang Ye. Seketika, obrolan orang-orang mulai terdengar. Mereka merasa pemuda yang bernama Ye Xingyun itu begitu kaya. Dia membuang kartu emas seperti tidak ada artinya. Suara orang-orang yang merendahkan Chang Ye bergema di kepalanya. Sindiran demi sindiran terus dilontarkan kepadanya. Amarah Chang Ye semakin kuat kepada Ye Xingyun. Dia benar-benar tidak bisa melupakan rasa malu yang baru saja dia alami. Kembali ke Ye Xingyun. Saat ini, dia sedang berjalan bersama kelompoknya. Ye Xingyun memberikan 10 kartu emas kepada Qiu Shuang yang membuatnya sangat senang. Berbeda dengan Cai Si yang tidak menyukai Ye Xingyun. Ucapan terima kasih dikeluarkan oleh Qiu Shuang karena hadiah kartu emas yang telah diberikan oleh Ye Xingyun. Sedangkan Cai Si hanya bisa mendengus melihat saudaranya begitu dekat dengan Ye Xingyun. Cao Lao yang melihat Cai Si hanya bisa menegurnya. Ketika sedang berjalan, Ye Xingyun melihat sebuah tempat yang dia rasa tidak asing. Ye Xingyun menanyakan apakah mereka semua akan pergi ke penginapan. Cao Lao mengajak mereka semua pergi ke Nancheng. Setelah mengetahui tujuan mereka, Ye Xingyun menyuruh mereka pergi duluan, sedangkan dia akan menyusul. Melihat Ye Xingyun terus menatap bangunan yang ada di depan mereka, Qiu Shuang bertanya, mengapa Ye Xingyun menatap gedung alkemis? Apakah dia adalah seorang alkemis? Ye Xingyun tidak membantah kalau dia memang seorang alkemis. Karena itu, dia pun masuk ke dalam gedung alkemis. Cai Si yang melihat hal itu
Dia mengatakan kalau Ye Xingyun ini kemungkinan adalah alkemis tingkat 1. Qiu Shuang yang mendengar itu menjadi kesal karena kakaknya selalu merendahkan Ye Xingyun. Xiao Lao menepuk bahu Cai Xi, memintanya agar tidak cemburuan kepada Ye Xingyun. Berpindah ke gedung alkemis. Saat ini, Ye Xingyun telah masuk ke dalam gedung. Seorang penjaga wanita tertegun melihat Ye Xingyun. Wajahnya berbinar, jantungnya berdebar. Dia merasa Ye Xingyun ini begitu tampan. Matanya terus memperhatikan tubuh Ye Xingyun. Dia terkejut melihat pemuda tersebut tidak memiliki lambang alkemis dan menebak kemungkinan pemuda tersebut datang untuk mendaftar. Wanita penjaga langsung mendekat ke Ye Xingyun. Dia menanyakan apakah pemuda tersebut ingin menjadi seorang alkemis. Ye Xingyun menyampaikan kedatangannya untuk membeli ramuan. Wanita itu sangat senang melihat Ye Xingyun. Dia mempersilahkan Ye Xingyun masuk. Di saat yang sama Ye Xingyun mendengar sesuatu. Seseorang mengatakan orang yang bernama Gusin menjadi gila setelah menelan api iblis bumi. Alkimianya juga menurun. Temannya mengatakan bahkan tetua pertama dari klan kuno tidak memiliki cara untuk menekan roh jahat dari api tersebut. Mereka mengetahui tetua tersebut adalah satu-satunya orang yang memiliki lengan roh. Gusin adalah seorang jenius yang tak tertandingi, peringkat teratas di keluarga Gu. Keluarga Gu juga menawarkan bagi siapa yang bisa memecahkan api iblis bumi bisa menjadi penatua keluarga. Mereka juga berjanji memberikan 3 kelompok api berbeda sebagai hadiah. Kembali ke Ye Xingyun, dia menghentikan penjaga wanita yang berjalan. Hal itu membuat penjaga wanita bertanya-tanya apakah ada yang salah dengannya. Ye Xingyun mengatakan kalau dia ingin melihat orang yang bernama Gusin. Mungkin saja dia bisa menyembuhkan penyakitnya. Penjaga wanita tergesa-gesa pergi menemui Master Gusan. Ye Xingyun yang melihat tindakan penjaga wanita, dia merasa kalau orang yang bernama Gusin pastilah sangat penting. Sesaat, seseorang bernama Gusan datang bersama dengan penjaga wanita menemui Ye Xingyun. Melihat orang yang begitu muda dan terlihat seperti orang biasa, dia tertegun. Sebuah tamparan mendarat pada wajah penjaga wanita. Dia ditampar oleh Gusang, kemudian berkata, "Gadis kecil, kau berkata bahwa dia dapat memecahkan roh jahat api kuno dalam tubuh Gusin. Apakah kau pikir aku memiliki waktu untuk bercanda denganmu?" Penjaga wanita ketakutan. Gusang kembali berteriak, "Apakah hanya ada omong kosong dalam pikiranmu?" Ye Xingyun mendekat. Dia menepuk pundak penjaga wanita, kemudian mengatakan, "Kau tidak perlu menangis karena seseorang yang suka memandang rendah orang lain." Penjaga wanita itu berhenti menangis. Dia menatap Ye Xingyun. Gusang yang mendengar itu dia tidak terima dengan perkataan Ye Xingyun, yang membuat Ye Xingyun berdiri. Dia kembali mengatakan kalau orang di depannya hanya memandang orang lain dengan begitu rendah. Gusang tersenyum. Dia berkata, "Menurutmu, aku memandang orang lain rendah? Bisakah kau memberitahuku bagaimana aku memandang orang lain dengan rendah?" Merasa pemuda tersebut membelanya, penjaga wanita mencoba menghentikan Ye Xingyun agar dia tidak terkena masalah. Akan tetapi, Ye Xingyun menghentikan hal itu. Dia merasa mengatakan apa yang sebenarnya. Ye Xingyun juga akan membuat penjaga wanita tetap aman. Gusang kembali berkata, apakah benar pemuda di depannya bisa menyembuhkan Gusin? Dia benar-benar tidak mempercayai pemuda di depannya. Tangan Gusang mulai dikepalkan. Dia ingin melihat apakah pemuda di depannya hanya berbicara omong kosong. Jika pemuda itu berbohong, Gusang tidak akan segan-segan menghajarnya. Ye Xingyun menepuk pakaian, kemudian berkata, "Siapa yang mengatakan kalau aku akan pergi ke tempat perawatan?" Gusang menjadi kesal dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Dia merasa dipermainkan. Ye Xingyun langsung mengatakan kalau dia tiba-tiba berubah pikiran. Perkataan Ye Xingyun membuat Gusang benar-benar marah. Dia menyuruh para penjaga menangkap Ye Xingyun. Beberapa orang dengan senjata di tangannya keluar, mengepung Ye Xingyun. Ye Xingyun melihat ke sekeliling. Dia mengatakan, apakah begitu cara keluarga Gu meminta bantuan? Ye Xingyun benar-benar tidak menyangka. Kemudian dia berteriak, menghentikan tindakan Gusang. Melihat hal itu, dia berpikir pemuda di depannya pasti merasa takut dengan tindakan Gusang. Ye Xingyun mengingat kalau penjaga tidak boleh kasar kepada tamu. Gusang terkejut dengan perkataan Ye Xingyun yang mengatakan dirinya adalah tamu. Saat ini, Ye Xingyun mencoba mencari sesuatu dari balik pakaian. Melihat Ye Xingyun masih sibuk, Gusang mengatakan kalau keluarga Gu tidak pernah memiliki tamu sepertinya. Sesaat, Ye Xingyun mengeluarkan sebuah token. Salah satu penjaga terkejut dengan token yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Ye Xingyun menanyakan, apakah token tersebut cukup?
Ye Xingyun tidak menyangka bahwa token tersebut akan berguna. Wajah Gusang tertegun melihat token yang ditunjukkan oleh Ye Xingyun. Salah satu penjaga tidak kalah terkejut. Token milik Ye Xingyun adalah token tetua. Gusang memerintahkan para penjaga untuk mengambil token tersebut. Dia mengatakan kalau para tetua tidak pernah memberikan token tetua kepada sembarangan orang. Seseorang berteriak, "Lancang!" Orang ini memiliki lengan roh. Dia berkata, "Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya." Dia adalah Gudan, tetua agung dari keluarga Gu, alkimia tingkat 6. Gudan adalah seseorang yang pernah dibantu oleh Ye Xingyun. Dialah orang yang memberikan token yang dipegang oleh Ye Xingyun. Gudan melirik ke penjaga, kemudian menanyakan apakah mereka ingin menentangnya. Penjaga tidak berani melawan perkataan Gudan. Di lain sisi, Gusang masih ragu dengan perkataan Gudan. Akan tetapi, Gudan tidak menghiraukannya. Dia melihat Ye Xingyun dan merasa senang bisa melihat Ye Xingyun. Saat ini, Ye Xingyun masih belum mengetahui status Gudan di keluarga Gu. Gusang menanyakan apakah Gudan mengenal pemuda tersebut. Dia juga menanyakan apakah Gudan yang memberikan token itu. Gudan menjawab kalau memang dia yang memberikannya dan bertanya apakah Gusang keberatan tentang hal itu. Gusang yang tidak senang dia pun menyindir, mengatakan kalau penglihatan Penatua Agung benar-benar buruk. Gusang merasa kalau memberikan token kepada pemuda tersebut adalah kesalahan. Sebagai alkemis peringkat tinggi, Gudan bahkan memanggilnya Tuan. Jelas itu mempermalukan wajah keluarga Gu. Gudan menatap Gusang dan mengatakan kalau Gusang hanyalah penatua kedua. Gudan juga tidak senang mendengar Gusang menyebut Ye Xingyun sampah. Gudan tertawa kecil. Kemudian dia melihat Ye Xingyun, meminta Ye Xingyun memberitahu mereka semua seberapa kuat kekuatan spiritualnya, agar mata mereka semua terbuka. Ye Xingyun menjawab kalau menyombongkan diri itu tidaklah baik. Gudan mengatakan kalau itu bukanlah menyombongkan diri, akan tetapi membantu mereka menambah wawasan. Ye Xingyun mengikuti apa yang dikatakan Gudan. Dia memejamkan mata. Perlahan, kekuatan spiritual mulai dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Kekuatan spiritual itu begitu kuat, menyelimuti seluruh gedung alkemis dan terus melebar. Kekuatan spiritual itu sepenuhnya dikeluarkan dari tubuh Ye Xingyun. Gusang terkejut. Kekuatan spiritual Ye Xingyun mencapai tingkat 58. Gudan juga tidak kalah terkejut dengan pencapaian Ye Xingyun. Para penjaga yang melihat kekuatan spiritual Ye Xingyun mengatakan kalau pemuda tersebut adalah alkemis tingkat 5. Mereka juga sangat takjub. Seorang alkemis tingkat 5 dengan kekuatan spiritual 58. Dengan kekuatan spiritual sekuat itu, seseorang dapat dengan mudah mencapai alkemis tingkat 6. Pada benua 8 Desolate, hanya memiliki 2 alkemis tingkat 6. Dan mereka semua baru mencapai tingkat tersebut ketika mereka sudah tua. Gudan benar-benar terkejut. Dia mendekat ke Ye Xingyun, kemudian menanyakan apa yang telah dilakukan Ye Xingyun dalam 2 tahun, hingga dia bisa mencapai tingkat spiritual 58. Ye Xingyun mengatakan kalau pencapaiannya masih jauh jika dibandingkan dengan Gudan. Gudan langsung melirik ke Gusang. Dia berteriak, "Lihat baik-baik Tuan Yi, betapa rendah hatinya dia. Tuan Yi ini telah menjadi tamu keluarga Gu kita. Apakah kau memiliki pendapat lain?" Gusang tidak memiliki pendapat apapun melihat kekuatan Ye Xingyun. Setelah semua beres, Gudan menanyakan apakah benar Ye Xingyun memiliki cara untuk menekan api iblis dalam tubuh Gusin. Ye Xingyun mengatakan tentu saja ada cara, akan tetapi belum selesai berbicara, perkataannya telah disela oleh Gudan. Dia mengatakan jika Ye Xingyun memiliki permintaan, dia bisa langsung mengatakannya. Dalam hati dia bergumam, aku harus menyanggupi apapun yang diminta oleh Tuan Yi. Meski itu tidak akan menguntungkan. Ye Xingyun meminta 3 api berbeda milik keluarga Gu. Tanpa pikir panjang, Gudan langsung mengatakan kalau Ye Xingyun bisa memilih salah satu dari 3 api berbeda milik keluarga Gu. Gusan tidak sependapat dengan keputusan yang diambil oleh Gudan, yang membuat Gudan semakin kesal dengan Gusang. Ye Xingyun langsung memotong pembicaraan mereka dan mengatakan kalau mereka berdua salah paham. Ye Xingyun menginginkan 3 api berbeda tersebut. Seketika, Gusang dan Gudan terkejut mendengar permintaan Ye Xingyun. Gudan tetap memasang wajah senang. Dia mengatakan kalau dalam 2 tahun, Ye Xingyun menjadi lebih hebat. Di belakang, Gusang menundukkan kepala mendengar permintaan Ye Xingyun. Dia benar-benar tidak percaya kalau pemuda yang bernama Ye Xingyun ingin menyerap 3 api tersebut.